Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pendekar, teman kecil. Insyaallah kita ketemu besok ya, Sabtu pagi di Quryatul Huffaz Al-Qur'ani insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya menjadi sempurna kebaikan kita. Pagi di waktu duha penuh dengan berkah ini, waktu yang didoakan Nabi Allahumma barik li ummati fi bukuriha, kita berkumpul di tempat yang tidak barokah. Kenapa? Karena di sini berkumpul orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran siang dan malamnya, baik dalam bentuk tilawah, murajaah dan lain sebagainya, berlapis-lapis keberkahan. Maka mudah-mudahan dengan duduknya kita sejenak di majelis ilmu ini, Allah mudahkan jalan kita semua menuju surga-Nya dan kita bertetangga di sana. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersolawat kepada seorang manusia mulia, teladan kita, panutan kita, idola kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepada baginda Nabi, dengan kita mempelajari sirah kehidupannya, dengan kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, semoga Allah memilih kita di antara umat Nabi yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin saya berbicara di sini bukan karena saya paling alim, karena saya juga bukan seorang alim, bukan ulama,
Maka mudah-mudahan ketika saya diperkenankan untuk bicara, untuk sharing, untuk berbagi, bukan dalam rangka mengajari atau menggurui, tapi hanya berbagi dari ilmu yang pernah saya dengarkan dari lisan para ulama yang berusaha saya amalkan untuk diri sendiri. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga untuk hadirin, untuk para mustami' di sini. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda dan adik-adik semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama para santri yang sedang fokus menghafal Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an dan berbagai dirasa Islamiyah. Masyaallah tabarakallah. Adik-adik di sini harus banyak-banyak bersyukur karena nggak semuanya dipilih sama Allah punya kesempatan seperti kita. Teman-teman udah on the track nih ngapal Quran sekarang, betul, karena ke depan yang jadi pemimpin itu ahlul Quran. Jadi teman-teman udah siap-siap dari sekarang, itu betul banget, udah on the track banget. Makanya harus bersyukur karena ke depannya peradaban ini akan diisi oleh ramainya ahlul Quran. Makanya teman-teman harus banyak-banyak bersyukur. Cuma enggak semuanya menuju kepada kejayaan Islam, kebangkitan Islam. Suka atau nggak suka, cepat atau lambat, ulama-ulama itu menaruh harapan besar Islam akhir zaman itu bangkitnya dari Indonesia. Tapi ternyata PR kita masih banyak. Lebih dari setengah umat Islam Indonesia belum bisa baca Quran. Bang Muzamil dapat amanah ditunjuk jadi brand ambassador salah satu penerbit Al-Quran di Indonesia. Ada Quran Al-Fazan, ya, dengan pembagian satu halaman itu dibagi menjadi 8 gitu ya, 8 blok dengan beda-beda warna, beda-beda kode untuk memudahkan menghafal. Ya, salah satu metode lah. Ada juga jenis mushaf transliterasi per kata. Jadi Quran itu dilengkapi dengan huruf Latin. Gimana cara bacanya di bawah gitu. Tahu nggak teman-teman? Ternyata Al-Quran transliterasi Latin itu lebih laku di pasaran. Lebih banyak penjualannya daripada Quran mushaf untuk menghafal, mushaf untuk tahfidz. Kebayang nggak? Artinya apa? Yang belum bisa ngaji masih banyak banget. Di luar ngajinya pakai huruf Latin, jadi ini nggak bisa fasih, gitu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Gimana bisa fasih? Itu mau ngasih tahu ini A yang ini beda dengan H yang ini, susah. Ini huruf ro itu tafkhim, tebal. Tapi bukan roh, bukan dimonyongin mulutnya gitu. Tapi diangkat lidah itu sulit gitu. Kalau pakai Latin gitu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, jadinya Rabbil Roh gitu. Jadi sulit ya, nggak akan sempurna gitu. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sebenarnya kami turunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kalian berakal, agar kalian cerdas, agar kalian pintar. Jadi PR kita masih banyak, ya. Makanya harapan kita, ya, mudah-mudahan nih santri-santri di sini, ya, Masya Allah, kelak akan menjadi mujahid di tengah-tengah umat, akan menjadi mujahid gitu, yang akan mensyiarkan Quran. Jadi ketika hari ini adik-adik menghafal Quran, belajar Quran di sini, setelah selesai khatam 30 juz, sudah mungkin sudah ngambil syahadah atau bahkan dapat ijazah sanad, itu bukan akhir, ini bukan tujuan akhir adik-adik. Justru ini awal dari semuanya. Bang Muzamil yakin kalau seputar motivasi, semangat menghafal, apa keistimewaan jadi penghafal Quran, memberikan hadiah mahkota cahaya juga kemuliaan kepada kedua orang tua, Iqra wartaqi, menaiki tangga-tangga surga, dinaikkan derajatnya oleh Allah SWT. Adik-adik sudah sering dengar. Bang Muzamil yakin itu, betul ya? Sudah sering kan mendengar motivasi seperti itu. Tapi ini Bang Muzamil mengajak adik-adik untuk memikirkan hal dari angle lain, bahwa tujuan kita bukan hanya sekedar hafal Quran. Quran ini bukan hanya kita beribadah. Kita ngaji, kita baca Quran, kita ngafal, kita murajaah, dapat pahala dengannya. Setiap terus satu kebaikan, apalagi itu kita ulang-ulang. Itu betul. Tapi Quran juga harus menjadi kita berhidayah. Quran harus jadi petunjuk dalam kehidupan kita. Quran harus kita amalkan. Akhlak ahlul Quran itu harus beda. Quran itu harus jadi furqan, harus membedakan kita dengan orang yang gak dekat sama Quran. Dan kata Allah dalam Quran surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Bulan Ramadan itu bulan di dalamnya diturunkan Quran sebagai pembeda, sebagai petunjuk hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, pelajaran minal huda wal furqan, pelajaran atas petunjuk itu dan juga pembeda. Jadi Allah mungkin Quran itu juga selain jadi petunjuk dalam kehidupan kita, jadi pembeda mana yang hak, mana yang batil. Dan Quran juga harus membedakan kita dengan orang-orang yang tidak kenal Quran, yang jauh dari Quran. Kalau akhlak kita, kalau cara kita menghabiskan waktu, produktivitas kita, karya kita masih sama aja dengan orang yang tidak kenal Quran, ada yang salah dengan interaksi kita sama Al-Quran. Artinya Quran itu belum benar-benar menjadi petunjuk, menjadi taufik dalam diri kita. Ini PR besar teman-teman untuk kita yang belajar Quran, yang menghafal Quran. Karena menjadi ahlul Quran itu seumur hidup, target seumur hidup, bukan target sekedar diwisuda sebagai hafidh-hafidhah, dikasih selempang 30 juz, terus sudah selesai tugasnya. Justru ini awal dari segalanya. Karena bagi kita yang sudah menghafal Al-Quran, bukankah murajaah adalah sebuah keniscayaan? Allah ingin kita terus bersama Quran. Kalau kita tinggalkan murajaah, berarti kita selesai tugas sebagai pembawa Al-Quran, hamilul Quran. Selesai tugas sebagai hafidhul Quran, penjaga Al-Quran. Mari kita renungkan firman Allah yang ada di Quran, surah Al-Hijr ayat 9. Adik-adik hafal, sering dengar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Makanya butuh fisik dan jiwa yang kuat untuk mengemban amanah Quran. Salah satunya apa? Dengan menghidupkan malam. Ini rahasia dari Allah. Karena ada keberkahan di waktu malam ya. Malam itu memang waktu yang terbaik untuk berinteraksi sama Quran. Dilanjutkan ayatnya, Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwam qila. Sesungguhnya bangun di malam hari sangat tepat untuk khusyuk dan bacaan di saat itu lebih berkesan. Subhanallah. Benar nggak? Coba bangun malam. Rahasia bangun malam itu bukan kapan kita bangun, tapi kapan kita tidur. Sunnah Nabi itu nggak begadang kecuali ada keperluan. Habis Isya langsung tidur. Nabi membenci tidur sebelum Isya dan berjaga setelahnya. Di balik sunnah ada kejayaan. Kalau kita mau jadi ahlul Quran, mustahil bisa kita dapatkan kalau kita meninggalkan sunnah bagi-bagi ini. Karena Rasulullah orang yang paling Qurani, orang pertama yang Allah beri Quran dan yang paling sempurna mengamalkan Quran. Makanya harus kita contoh ketika Allah perintahkan untuk bangun malam, berarti itu yang terbaik tuh. Saatnya menghafal, saatnya murojaah bahkan dalam sholat malam kita itu prime time untuk interaksi sama Quran. Inna laka fil nahari sab'an tawila. Sesungguhnya engkau di siang hari disibukkan oleh urusan-urusan yang panjang. Subhanallah. Adik-adik hari ini masih fokus menghafal Quran. Rasain nanti begitu lulus keluar dari pondok, sibuk dengan aktivitas, harus bekerja. Kapan adik-adik murojaah? Bangun di malam hari. Qumil laila illa qalila. Subhanallah. Ini ayat Quran 14 abad yang lalu. Kalau kita tadabbur ini dahsyat banget adik-adik. Makanya yuk kita amalkan. Di balik sunnah ada kejayaan besar. Misalnya berikutnya, yuk kita amalkan sunnah Nabi. Ya, apapun itu, ya, bersiwak sekiranya tidak memberatkan umatku, akan aku wajibkan mereka bersiwak setiap sholat 5 waktu misalnya. Semakin kita hidupkan sunnah, semakin Allah mudahkan kita jadi ahlul Quran, insya Allah. Allahumma hamdi Quran, Allahumma ja'alil Quran al-azim wa rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa humumina wa humumina. Amin ya rabbal alamin. Sekian ya sharing dari Pak Muzamil, lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan, bukan sekedar berwawasan di pikiran. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kaf ha ya ain
ربك عبده زكريا كافها yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Nada rabbahu nidaan khafiyya, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Qala rabbi inni wahana adun minni washta'ala rabbi kayban wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepala aku telah ditemui uban, dan aku benar-benar kecewa dengan berdoa kepadamu, ya Tuhanku. Wa inna khiftu mawaliya min wara'i wa kanat ra'ati akhiran fahamli min ladunka waliya. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, pada istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya, yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablihi samiyya. Allah berfirman, wahai Zakaria, kami beri kabar gembira kepadamu dengan seorang kelahiran anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah berikan nama seperti itu sebelumnya. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat ra'ati akhiran wa qad balaghtu min al-kibri itiya. Dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'an. Allah berfirman, demikianlah Tuhan berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum muncul sama sekali. Qala rabbi ij'alni ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa ayyamin sawiyya. Dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dapat kaos pendekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim Nasrullah mau ngucapin barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira buat teman kecil ya. Ini buat hadiahnya, Masya Allah. Semoga teman kecil bisa terus menebar kebaikan, bisa terus berkhidmat sama umat dan dirasakan manfaatnya oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Ya mudah-mudahan setiap amal soleh kita, lelah kita di dunia dijaga lillahnya sama Allah dan berujung kepada jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.